Tapi lupa. Ya, abang-abang semua yang tentang PP 51, maka kenaikannya dengan kita coba. Setelah kita simulasikan, setelah kita coba kalkulasi dengan hitungan tertinggi pun, dengan UMP yang ada saat ini, kenaikan itu hanya 116.000 kalau nggak salah ya. Hanya 116.000. Kalau kita proyeksikan di 2025, maka itu tidak akan mencukupi dengan kebutuhan hidup layak kita. Berapa kebutuhan hidup layak di DKI? Kawan-kawan yang sudah melakukan survei, kebutuhan hidup layak kita sekitar 5.300.000 sampai 5.500.000, bervariasi ketika mereka itu bertempat tinggal di tempat-tempat tertentu, di wilayah tertentu yang memang ada harga-harga kontrakan yang memang berbeda-beda. Tapi sebagian besar rata-rata KHL atau kebutuhan hidup layak hasil survei kami adalah di angka 5.400.000. Oleh karena itu kawan-kawan, ketika menggunakan PP 51, kenaikan upah kita hanya sekitar 5.200.000-an, masih jauh dari kebutuhan hidup layak. Itulah yang akan kita sampaikan kepada PJ Gubernur tentang kenaikan upah. Teman-teman tahu kondisi yang ada di Jawa Tengah, berapa upah minimumnya? Orang Jawa Tengah mana orang Jawa Tengah? Berapa upah minimum Jawa Tengah? 1,5 sampai 2 juta sekian, betul? Kita hitung aja, itu upah minimumnya kira-kira 2.100.000. Kamu lihat yang sedang rame, yang sedang viral saat ini, PT Sritek, tahu ada Sritek? Kenapa tutup? Kenapa pilot? Kalau emang UMP menyebabkan sebuah perusahaan itu tutup, harusnya perusahaan yang ada di DKI Jakarta itu lebih dulu tutup, kawan-kawan. UMP-nya 5 juta, Jawa Tengah 2.100.000, 11.000 karyawannya akan di PHK. Bahkan upahnya masih ada yang di bawah UMP tuh, yang cuma nganter-nganterin pakaian doang, ada 1.800.000, itu pun tutup, kawan-kawan. Bukan UMP penyebab perusahaan itu tutup. Ini opini sesat yang selalu disebarkan oleh pengusaha-pengusaha yang memang tidak mau menaikkan upah minimum. Bukan UMP, tetapi ada satu masalah yang cukup besar ketika menyebabkan perusahaan itu tutup. Apa? Justru pemerintah sendiri yang mengeluarkan regulasi membebaskan impor masuk. Akhirnya garmen, tekstil, dan perusahaan-perusahaan yang kecil itu kalah bersaing dengan barang-barang impor dari Cina, kawan-kawan. Bukan UMP. Toh masih banyak di Jakarta pabrik-pabrik dengan upah minimum 5 juta bahkan lebih, masih bisa eksis, masih bisa berdiri. Kenapa Sritek yang ada di Jawa Tengah 11.000 karyawannya yang rata-rata gajinya 2.500.000 malah tutup? Padahal mereka itu ekspor, padahal mereka itu orderannya banyak. Artinya ada yang keliru di sini. Jangan salahkan UMP. Inilah yang akan kita sampaikan kepada Bapak PJ Gubernur. Kemarin kita berdialog dengan Kadisnaker, beliau juga setuju. Iya, memang bukan UMP penyebabnya, tapi ada satu kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, sehingga pasar impor bebas masuk, terutama produk-produk Cina yang harganya bisa menekan, kalah bersaing kita di pasaran. Ini dia, kawan-kawan. Jadi jangan ikutin opini-opini yang sesat. Bukan UMP penyebab pabrik bangkrut. Baik kawan-kawan, kita sambil menunggu, saya sudahi orasi saya. Mungkin nanti dari kawan-kawan pengurus Perda, di sini ada beberapa kawan-kawan afiliasi yang akan menyampaikan juga orasinya. Tapi saya minta kawan-kawan dalam menyampaikan orasi tidak usah menghujat, tidak usah mengata-ngatai, dan jangan sara. Kita datang ke sini baik-baik, mohon izin, kita sudah berkomunikasi.
dan semoga perjuangan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksi yang saya hormati, aparat keamanan dan juga PJ Gubernur DKI. Pada hari ini kami buruh DKI menghadap di Balai Kota dengan tujuan perbaikan upah. Sebenarnya simpel Pak PJ kalau bicara upah. Yang pertama, Gubernur DKI pernah membuat sebuah keputusan penetapan UMP di luar ketentuan PP 36. Artinya itu pernah dilakukan oleh gubernur sebelumnya. Berani keluar dari ketentuan PP, alhamdulillah tidak ada masalah. Kenapa upah minimum itu harus terus diperjuangkan? Yang pertama, berdasarkan PP nomor 51 tahun 2023, upah minimum itu hanya 1-3%. Tentu akal sehat kita menolak dengan pola pikir seperti itu. Kenapa menolak? Upah minimum itu hanya naik 50-100 ribu. Itu upah yang didapatkan 1 tahun yang akan datang. Tentu kita semua sepakat, Bapak polisi, Bapak-bapak aparat keamanan, saya yakin Anda, keluarga Anda ada yang pakai sebuah perusahaan. Nah, pada hari ini kami dari KSPI DKI mewakili jutaan pekerja buruh yang ada di DKI Jakarta memperjuangkan nasib terhadap kenaikan upah minimum yang layak. Yang selama ini tadi disampaikan oleh Ketua Perda, kenaikan upah minimum itu tidak berpengaruh terhadap tutupnya perusahaan, tidak. Apa buktinya? Contoh, di DKI ada namanya Astra Honda Motor AHM, upahnya jauh di atas ketentuan upah minimum. Upah mereka udah 6 juta, mereka tidak pernah bangkrut sampai hari sekarang masih eksis. Artinya upah minimum itu tidak berpengaruh terhadap itu perusahaan. Tadi disampaikan oleh Pak Ketua bahwa di Jawa Tengah ada perusahaan garmen, upahnya padahal paling minimum paling kecil se-Indonesia. Apa yang terjadi? Mereka pilot, mereka di PHK 11.000. Itu wujud nyata bahwa upah minimum naik signifikan, sama sekali tidak berpengaruh terhadap tutupnya perusahaan. Yang jelas itu ada tata kelola pemerintah yang kurang baik, bebas impor, bersaing dengan barang-barang asing, barang-barang Cina yang mengakibatkan perusahaan-perusahaan domestik menjadi bangkrut. Nah, tentu saya yakin PJ Gubernur punya pemikiran yang sangat cerdas. Bagaimana PJ Gubernur hanya menepati hanya 4 bulan, maka kami harap 21 November tetapkan upah minimum DKI sebesar 5,4 juta. Apa dasarnya? Kami dari KSPI sudah melakukan survei kebutuhan hidup layak. Itu bagi upah yang 0 sampai 1 tahun. Dan saya yakin upah itu berlaku bagi mereka yang bekerja di perusahaan. Bukan hanya 1 tahun, di atas 1 tahun bahkan 10 tahun pun sama. Itu masalahnya. Nah, pada hari ini perlu kami catatkan, perlu kami tegaskan bahwa pekerja yang ada di DKI pada hari ini kami menuntut hal-hal yang sifatnya normatif, yang logik, yang bisa diterima akal sehat. Upah naik 50.000 sampai 100.000. Bayangkan cukup dengan buat apa upah naik 100.000? Di satu sisi kebutuhan hidup naik terus. Yang kedua adalah perusahaan menerapkan itu untuk mereka yang bekerja di atas atau bersama. Itu persoalannya. Maka Pak PJ, Pak Teguh, terimalah kami dari buruh DKI menyampaikan pendapat supaya Bapak gak salah paham, supaya Bapak mengerti apa persoalannya itu yang terjadi. Dan saya yakin hari ini kita datang baik-baik. Dalam sejarah kita aksi di Balai Kota tidak pernah ada keributan sedikit pun, karena niat kita baik menyampaikan pendapat ke PJ Gubernur supaya PJ Gubernur pemikirannya tidak dipengaruhi oleh pengusaha-pengusaha yang selama ini memang ingin
menerapkan upah minimum yang kecil hanya untuk membungkus perusahaan mereka. Mereka tidak mau untungnya itu digerogoti untuk memberi upah yang layak. Maka kerjasama yang baik aparat keamanan, kami ini memperjuangkan jutaan nasib buruh supaya bisa hidup layak, supaya bisa hidup layak dan supaya bisa hidup layak. Tentu tadi sampaikan oleh ketua kita nanti siang akan terima PJ Gubernur. Mudah-mudahan PJ Gubernur bisa berpikir dengan baik agar mereka tahu bagaimana persoalan di DKI ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus kawan-kawan semua. Masih semangat berjuang? Masih semangat berjuang? Kawan-kawan semua, selanjutnya kita akan mendengarkan dulu orasi yang akan disampaikan oleh pimpinan Aspek Indonesia. Kepada Bung Gofur dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Sebelum saya menyampaikan suara, saya ingin menyampaikan dulu kepada bapak-bapak polisi. Ini sebaiknya nih beren-beren ini diangkat aja lah Pak, jangan provokasi kami. Anggota kami selalu siap untuk nerobos ini kalau memang diperintahkan oleh para pimpinan, tapi kami nggak mau. Kami juga minta kepada polisi jangan represif terhadap kawan-kawan, terhadap para massa aksi. Mudah saja kalau kita merobohin ini, mudah. Cuma jadinya apa? Jadinya kisruh Pak. Kan Bapak tahu semua perjuangan kami di sini bukan hanya untuk kami, tapi untuk anak-anak kalian semua. Mungkin istri kalian juga bekerja di sini, di perusahaan. Istri dan anak-anak kalian enak-enak bekerja. Kami yang berpanas-panasan di sini memperjuangkan upah. Tapi kami selalu represif, selalu diprovokasi dengan barrier-barrier seperti ini. Disampaikan oleh ketua Perda tadi, sudah disampaikan orang direkam. Masa bapak-bapak di bawah nggak patuh terhadap pimpinan? Kami saja patuh terhadap pimpinan. 10 tahun upah kami Pak, buruh ini dizalimi oleh penguasa, dizalimi oleh pemerintah. Tidak pernah naik menyentuh angka 5%. Inflasi plus pertumbuhan ekonomi plus kehidupan hidup layak itu lebih dari 80%. Bagaimana mungkin upah kita cuma naik 1%? Nasib kami ditentukan oleh bapak-bapak semua, oleh PJ Gubernur. Pertumbuhan ekonomi itu bukan hanya dari pengusaha, tapi kami-kami yang bekerja, yang memajukan perusahaan. Jadi Anda boleh kaya, jangan miskinkan kami, gitu loh Pak. Pak PJ juga kami minta keikhlasan, kerendahan hatinya untuk memikirkan anak-anak bangsa ini. Jangan hanya berpihak kepada pengusaha. Negara ini didirikan bukan oleh pengusaha Pak, oleh kami-kami anak-anak muda, oleh kami-kami bangsa Indonesia ini. Nah sekarang nasib kita mau ditentukan oleh mereka 1%. Bagaimana anak-anak kami bisa sekolah? Gimana anak-anak kami bisa kuliah di tempat yang terbaik kalau kami naiknya 1%? Kawan-kawan, kita nuntut upah naik berapa persen kawan-kawan? Kurang keras, berapa persen? Bapak polisi upahnya udah naik belum? Sudah? Nah kenapa kami cuma 1% gitu loh Pak? Para pegawai-pegawai pemerintahan ini upahnya udah berapa naik? 8%. Kenapa upah kami cuma 1%? Kami di sini datang aksi untuk kondusif, untuk berkomunikasi, untuk berbicara. Jadi jangan diprovokasi kami untuk merobohkan pagar. Jadi kami minta sekali lagi, kawan-kawan masih semangat berjuang?
besok kita juga akan ada aksi besar di Patung Kuda dekat. Jadi kalau kita pulang hari ini sepertinya tanggung, mending sampai besok aja kita aksi. Siap gak kita nginep kawan-kawan? Oke, saya ingin menyanyikan satu lagu saja rapnya ya. Hah? Oh, iya. Oke kawan-kawan, kita nyanyikan satu rap lagu burung. Di sini bukan tempat burung malas atau mereka yang biasa tidur pulas. Di sini tempatnya para pejuang yang berjuang dengan keikhlasan. Hidup burung, hidup burung, hidup burung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.